Waktu ikhtiar itu waktu bebas maksudnya, yaitu setelah waktu fadilah, kemudian ada waktu ikhtiar, sampai kemudian tersisa waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat secara umum, secara utuh. Ini namanya waktu ikhtiar. Misalkan kalau misalkan kita gampangan pakai jam, misalkan jam 12, maka antara jam 12 sampai jam 12 lebih 20 ini waktu fadilah. Kemudian misalkan akhir daripada waktu sholat duhur adalah jam 3 misalkan. Kemudian sholat umumnya berapa menit? 3 menit. Sholat tengok NU itu 3 menit. Misalkan 10 menit lah, beserta dengan hal-hal 15 menit kita ambil khusyuk misalkan, beserta dengan hal-halnya yang lainnya ya, untuk wudhu, untuk pakai baju, 15 menit. Maka dari jam 12 lebih 15 sampai jam 3 kurang 15 ini namanya waktu ikhtiar. Nah, sekarang dari jam 2.45 sampai jam 3, maka waktu yang tersisa ini namanya waktu jawaz. Setelah itu ada waktu hurmah, waktu yang haram. Waktu yang haram itu apa? Ketika kita mengakhirkan sholat duhur sampai tersisa waktu di mana ketika kita sholat duhur maka kita tidak bisa melaksanakan sholat seluruhnya di dalam waktu. Misalkan jam 3 sholat duhurnya jam 3 kurang 5 menit. Kalau kita sholat wudhu dulu, pakai baju dulu, nanti kan kita nggak mungkin melaksanakan sholat secara. Nah, maka ini namanya waktunya sudah waktu hurmah. Panjenengan mengakhirkan waktu sholat duhur sampai jam 2.45, jam 2.55 menit, 5 menit lagi masuk waktu sholat ahar. Artinya panjenengan ini melakukan tindakan yang haram karena mengakhirkan waktu sholat sampai tinggal waktu di mana ketika kita sholat di dalam waktu tersebut, sholat tidak berada di dalam waktu secara sempurna. Jadi 1 rakaat di dalam waktu, 2 rakaatnya masuk waktu sholat asar. Nah, ini namanya waktu hurmah. Kemudian waktu yang berikutnya adalah waktu darurat. Ini khusus bagi perempuan yang ketika haidnya suci. Kemudian ada waktu udzur. Waktu udzur itu adalah waktu menjama. Jadi ini bagian, dan ini berlaku di dalam setiap sholat. Di dalam semua sholat itu akan ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu hurmah, ada waktu darurat, dan juga ada waktu udzur. Nah, ini di dalam semua sholat. Jadi bagian waktunya demikian. Tinggal yang jelas ketika sholat di waktu fadilah jauh lebih baik daripada sholat di waktu ikhtiar. Ketika sholat di waktu ikhtiar jauh lebih baik daripada sholat di dalam waktu jawaz. Ketika sholat di waktu jawaz lebih baik daripada sholat di dalam waktu hurmah. Itu secara umum demikian. Wal asru hiya as-sholatul wusta. Yang dimaksud dengan sholat asar adalah sholat wusta. Lisihhatil hadis bihi, karena memang hadis yang berkaitan dengannya adalah hadis sahih. Nah, ini yang berada di dalam Al-Quran itu yang hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rubbana. Itu ya, itu yang dimaksud dengan sholatul wusta itu di dalam Al-Quran itu adalah sholat asar. Fahiya abdulus sholawati, maka sholat asar ini adalah sholat yang paling utama. Jadi keutamaan sholat asar itu jauh lebih daripada sholat-sholat yang lain. Karena memang ini sholat yang paling berat ya. Jadi pelaksanaannya itu paling berat ya. Bayangan sholat asar itu kan bagi pekerja itu waktu nanggung ya. Kalau kerjanya sampai jam 1 ini kan waktu nanggung, artinya sedang enak-enaknya istirahat. Ini waktu sholat asar. Kemudian jarak antara waktu sholat asar dan duhur itu sangat dekat ya. Jadi biasanya orang kalau terlalu dekat ini enggak. Kalau dekat-dekat sekalian, ini dekatnya kan nanggung antara asar sama duhur. Kemudian waktunya itu memang sesuai dengan waktu istirahat. Maka ini adalah sholat yang paling besar. Wa yaliha as-subhu. Kemudian ini diiringi dengan sholat subuh. Ini juga waktu yang sholat yang nomor 2 dari segi keutamaannya. Ya lagi-lagi karena memang ini waktu lagi nikmat-nikmatnya orang tidur, orang subuh, apalagi sekarang musimnya musim dingin itu kan, kalau sudah tidur itu kan. Tsummal isya'u, baru kemudian sholat isya. Ya, sholat isya ini juga agak berat ya, karena sholat isya itu dempetan dengan sholat maghrib.
Dan lebih ajib lagi, zaman sekarang itu kan kita didubuhi dengan sinetron-sinetron. Jadi habis maghrib, habis baca Quran, sedikit wirid di depan TV ya. Kan baru duduk sambil nyemil, makan, tiba-tiba datang waktu sholat isya, kan nanggung. Kemudian waktu sholat isya panjang lagi, punya pikiran, ngolah isane jam 9:30, jam 10-an, ngolah sisan bae bari tahajudan. Kelalen, jebule kodok. Masuk sholat subuh kodok. Ya mending nek subuh karo isane kodok. Nah, jam 9:30 sholat subuh karo isya. Lah ini ya. Ini benar. Summal duhru, lalu kemudian sholat duhur. Sholat duhur itu sholat paling akhir dari segi keutamaan. Karena dari segi pelaksanaan juga ini ringan. Jadi orang pagi bekerja sampai siang itu kan sholat duhur itu adalah ketika dia istirahat. Ya, jam istirahat ini kan sedang enak-enaknya. Meskipun pada kenyataannya ini adalah sholat yang seringkali banyak dilupakan. Tsummal mahribu, lalu kemudian sholat maghrib. Nah kalau sholat maghrib ini ya paling ringan nih, kan hampir orang sholat maghrib itu sudah ngandang gitu ya. Jadi kalau ikon orang muslim itu ya di sholat maghribnya nih. Jadi kalau sholat maghrib jamaah, rata-rata maghrib jamaah. Tapi kalau maghrib nggak sampai jamaah ini berarti kebangetan. Maghrib rata-rata jamaah karena kan posisinya sudah enak. Bangun tidur sholat asar, ya sudah fresh, sudah makan sore, lalu kemudian sudah mandi, kemudian sudah bersih, ya sudah lah, pokoknya dia itu memang waktu-waktu orang di rumah itu ya. Jadi kemudian sholatnya paling ringan, sehingga secara keutamaan juga ini paling belakang. Kama stadharuhu syaikhuna minal adillati, sebagaimana dijelaskan oleh guru kita Imam Ibnu Hajar berdasarkan dalil-dalil tersebut. Wa innama faddalu jama'at as-subhi wal isya'i li'annaha fihi ma'sya. Lalu kemudian meskipun secara keutamaan sholat asar itu jauh lebih utama daripada sholat isya dan subuh, akan tetapi jamaah sholat isya dan subuh itu jauh lebih baik dan lebih utama daripada jamaah sholat asar. Jamaah sholat isya itu jadi kenapa? Karena jamaah sholat isya ini karena berada di awal siang, awal malam. Kemudian kalau subuh berada di awal siang, ini jauh lebih utama ya. Bahkan di sini doa-doa setelah sholat maghrib ya. Karena maghrib dan isya itu satu paket, makanya sering sekali dikatakan bainal isya'aini, antara dua waktu sholat isya. Maksudnya adalah maghrib dan isya, karena jaraknya nggak terlalu jauh. Ini disunahkan kita banyak membaca wirid ya. Bisa wirdul latif, bisa wirdul namawi, bisa rotibul atos, bisa rotibul haddad, itu bisa itu. Qala Rafi'i, kemudian Imam Rafi'i mengatakan, kanatis subhu salata Adam. Dulu sholat subuh, kata Imam Rafi'i, ini adalah sholatnya Nabi Adam. Wa dhuhru salata Dawuda, ay wa kanatid dhuhru salata Dawuda. Kemudian sholat duhur sholatnya Nabi Dawud. Wal asru salata Sulaimana, dan asar sholatnya Nabi Sulaiman. Wal maghribu sholata Ya'quba, dan sholat maghrib adalah sholatnya Nabi Ya'qub. Wal isya'u sholata Yunusa alaihimus sholatu wassalam, dan isya adalah sholatnya Nabiullah Yunus. Bagi mereka semuanya sholat dan salam ya, semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam atas mereka semuanya. Jadi ini jumlahnya jumlah khobariyah, tetapi maksudnya adalah insya'iyah. Ini kalau dalam ilmu balaghah, meskipun katanya adalah alaihimus sholatu wassalam, tetapi di dalam penerjemahannya semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada mereka semuanya. Ini namanya jumlah khobariyah, tetapi maknanya adalah insya. Ya, ini namanya bentuk wajaz. Nah ini, sehingga apa? Umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah umat yang paling utama di antara umat-umat yang lain. Salah satunya ini keistimewaannya. Kalau umat-umat terdahulu itu sholatnya itu dibagi-bagi. Sedangkan sholat yang dibagi-bagi terhadap umat-umat terdahulu ini dikumpulkan menjadi satu di umatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga baginda Rasul beserta dengan umatnya itu ya besok ya, ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala adalah umat yang paling diutamakan.
Jadi meskipun umatnya paling akhir, makanya di dalam hadis ini kan para nabi itu iri kepada umat baginda Nabi. Tapi irinya Nabi itu bukan iri sentimen, tetapi iri penuh dengan bahagia. Beruntung yang jadi umatnya engkau Muhammad. Apa? Mereka itu datang paling akhir, masuk kubur paling akhir, tetapi justru umatmu itu yang paling didahulukan di dalam segala hal. Kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hisab ya duluan, masuk surga ya duluan. Kalau masuk surga. Tapi kan harapannya masuk surga. Insya Allah dengan berkah ngaji kayak gini, insya Allah. Ini kan saya optimis karena kan memang promosinya kan banyak ya. Dari Al-Quran jelas, wa may yakhruj min baitihi muhajiron. Al-hijrah ini diantaranya adalah hijrah di dalam menjauhi hawa nafsu. Ya maksudnya adalah ini ya, dengan mempertambah ilmu pengetahuan kita. Wa may yakhruj min baitihi muhajiron ilallah summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kemudian meninggal di tengah proses tersebut, maka pahalanya itu dicatat oleh Allah. Hadis juga man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang sedang berproses. Salaka tariqan itu diartikan berproses itu ya. Proses menuntut ilmu. Meskipun tidak di dalam hadis itu, tapi sedang proses jenengan ya. Pokoknya saya tiap minggu itu harus ngaji. Ini namanya proses. Apalagi kalau saya minggu subuh sama Sabtu malam itu harus ngaji, atau Jumat malam harus ngaji. Ini kan berarti sedang proses menuntut ilmu. Maka ini sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka ini optimis. Kita semuanya insya Allah masuk surga. Allahumma amin. Wa'lam anna sholata tajibu bi awwalil waqti wuju'an muwassan. Maka ketahuilah bahwasanya sholat itu wajib dimulai dari awal waktu, akan tetapi wajibnya wajib muwassa'. Jadi ini adalah istilah ya. Wajib itu kan pembagiannya itu kan dilihat dari berbagai sudut pandang. Kalau dilihat daripada personal orang yang terkena beban tersebut, maka ada wajib aini, ada wajib kifayah. Ada wajib yang dibebankan kepada setiap mukallaf, setiap pribadi muslim atau muslimah. Ada juga kewajiban yang dibebankan kepada sekelompok muslim atau muslimah. Yang wajib yang dibebankan kepada setiap muslim atau muslimah ini dikatakan wajib ain. Sholat, puasa, zakat, fitrah. Ya, ini namanya wajib ain. Makanya kan tidak bisa diwakilkan. Sudah datang waktu sholat zuhur, panjenengan duduk di rumah. Ketika ditanya kenapa panjenengan tidak sholat, perwakilan dari sahabat-sahabat saya. Ini namanya wajibnya wajib ain yang tidak bisa diwakilkan. Karena ini kembali kepada setiap pribadi orang muslim. Nah, kalau yang kifayah itu seperti haji. Haji itu termasuknya adalah kifayah. Bagi yang mampu. Berarti kan namanya kifayah. Kalau mampu semua, maka berarti statusnya menjadi wajib ain. Mengurusi jenazah, ini wajibnya adalah wajib kifayah. Kalau ada sekelompok orang sudah mengurusi jenazah, maka berarti beban sudah ditanggung oleh kelompok tersebut. Yang lain tidak terkena dosa kalau tidak mengikutinya atau melaksanakannya. Ini namanya wajib kifayah. Kemudian dilihat daripada waktu pelaksanaannya, ada wajib mudhoyak, ada wajib muwassa'. Wajib yang mudhoyak itu maksudnya apa? Antara ibadah yang diperintahkan dengan waktu yang tersedia itu sama. Contoh puasa Ramadan. Antara puasa 30 hari sama jumlah bulannya sama atau tidak? Sama, maka tidak bisa. Ketika kita puasa Ramadan, kita puasanya sampai jam 12 siang. Karena ini wajibnya wajib mudhoyak. Puasa itu dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sedangkan waktu yang ada adalah terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi jumlah waktu yang ada ini sesuai dengan ibadah. Maka ini namanya wajib mudhoyak. Berbeda sama wajib muwassa'. Sholat ini namanya wajib muwassa'. Kenapa? Karena antara waktu dan ibadah yang diperintahkan itu jauh lebih banyak waktunya daripada ibadahnya. Sholat butuh waktu berapa menit? 14 menit sholat. Sekarang waktu yang tersedia untuk sholat, misalkan kita taruhlah kita ambil waktu sholat zuhur, dimulai dari jam 12,
kemudian selesai pada jam 3. 3 jam diambil 14 menit. Maka kewajiban ini namanya wajib muasa. Muasa itu artinya yang diluaskan. Sehingga ada pilihan, boleh di awal waktu, boleh di tengah waktu, boleh di akhir waktu. Kalau dalam bahasa yang lebih jelas lagi, boleh di dalam waktu fadilah, boleh di dalam waktu ikhtiar, boleh di dalam waktu jawaz, boleh di dalam waktu kalau waktu hurma nggak boleh, tidak boleh dalam waktu hurma. Artinya tetap dilaksanakan, hanya saja berdosa. Itu demikian. Jadi kalau tahu waktu enak deh, kapanpun sholat yang penting sholat. Tetapi tentu ya saya katakan waktu fadilah akan jauh lebih baik daripada waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar jauh lebih baik daripada waktu jawaz. Waktu jawaz jauh lebih baik daripada waktu hurma. Waktu hurma jauh lebih baik daripada waktu darurat, dan waktu darurat jauh lebih baik daripada waktu udur. Akan tetapi kalau waktu udur bisa jadi jauh lebih baik daripada waktu yang lainnya. Ini dalam keadaan tertentu. Falahu ta'khiru an awwalihi ila waqtin yasa'uha bi syarti ayyazima ala fi'liha fihi. Karena memang sholat itu adalah wajibnya wajib muasa, maka bagi seseorang yang wajib melaksanakan sholat boleh mengakhirkan dari awal waktu sampai kepada waktu yang bisa atau yang cukup untuk melaksanakan kewajiban sholat tersebut. Ya, berarti ini sampai akhir daripada waktu, sampai kepada waktu jawaz. Karena wajib muasa maka itu tidak harus di awal waktu, maka boleh mengakhirkan. Syaratnya bisyarti ayyazima ala fi'liha fihi, akan tetapi syaratnya kita harus punya tekad ingin melaksanakan sholat di akhir waktu. Jadi kalau panjenengan misalkan sholat isya, ternyata panjenengan itu sedang ada kesibukan yang lain, boleh mengakhirkan sholat isya asal panjenengan harus ngerentek di dalam hati, nanti saya isyanya jam 10, nanti isyanya saya sekalian sama tahajud. Tidak boleh panjenengan mengakhirkan sholat isya jor keluar tanpa ada azam, tanpa ada kerentek. Azam itu kan berarti bertekad ingin melaksanakan sholat tetapi tidak di awal waktu. Jadi jenengan ini ya, kalau misalkan sholat zuhur tapi panjenengan sedang tanggung ya dengan pegawaian panjenengan, maka panjenengan bisa mengatakan, nanti saya sholat zuhurnya nanti. Ketika terdengar adzan, panjenengan bilang, nanti saya sholat zuhurnya jam 2-an. Atau panjenengan, nanti saya sholat duhurnya nantilah jam 1:30, atau nantilah saya sholat duhurnya jam 1. Itu harus ada asam di situ. Walau adraka fil waqti rak'atan la dunaha fal kullu adaun wa illa faqadun. Kalau orang menjumpai waktu, artinya menemui waktu sholat, ya, menemui waktu sholat, namun hanya cukup 1 rakaat. Misalkan sholat duhur, panjenengan ketiduran tanpa ada unsur kesengajaan, bangun tidur, wudhu, ternyata tinggal 5 menit. Setelah panjenengan wudhu, maka panjenengan sholat 1 rakaat di dalam waktu, 3 rakaat di luar waktu sholat duhur. Maka sholat yang panjenengan katakan, yang laksanakan, tetap dikatakan sholat adaan. Adaan itu maksudnya melaksanakan sholat di dalam waktu. La qodhoan, bukan dikatakan sholat qodho. Jadi kalau sholat qodho itu melaksanakan sholat tetapi di luar daripada waktu sholat yang disediakan. Panjenengan sholat duhur jam 5 sore. Nah ini berarti sholatnya adalah sholat qodho. Maka niatnya usolli fardhu duhri arba raka'ati mustaqbilal qiblati qodhoan. Sholat qodho. Atau sholat subuh jam 9 siang. Jadi duha pakai spion. Nah ini ya. Ya maka niatnya usolli fardhu duhri raka'ataini mustaqbilal qiblati qodhoan. Cuma kan permasalahan qodho itu kan kalau ada unsur kesengajaan maka berdosa, tetapi kalau tidak ada unsur kesengajaan maka tidak berdosa. Nanti ada pembahasannya. Wa ya'samu bi ikhraji ba'diha anil waqti wa in adraka rak'atan. Ya. Maka dia berdosa dengan mengeluarkan sebagian rakaat. Jadi ini sholat qodho maksudnya ya.
sebagian rokaat itu 1 rokaat belum penuh ternyata waktunya habis, maka orang berdosa. Jadi sholat qadha itu berdosa kalau tanpa udzur, maksudnya demikian. Na'am, law syara'a fi ghairil jum'ati wa qad baqiya ma yasauha jaza lahu bila karahatin ayyutawwilaha bil qira'ati aw dzikri hatta yakhrujal waktu. Na'am. Ya, berbeda permasalahan ketika ada orang menjumpai waktu sekiranya cukup untuk melaksanakan sholat. Misalkan panjenengan pas mau sholat zuhur itu ternyata jam 3 kurang 1/4. Mau takbiratul ihram lihat jam 3 kurang 1/4. Maka pertanyaannya, apakah kita harus bersegera mungkin menyelesaikan sholat di dalam waktu? Oh tidak, menurut Batul Min. Yang penting selagi waktu yang tersisa itu masih cukup untuk melaksanakan sholat, maka dia enjoy saja. Boleh juga memperpanjang bacaan, boleh juga memperpanjang zikir. Ini boleh. Meskipun nanti pada akhirnya akan keluar waktu. Dengan catatan ini selain daripada waktu sholat Jumat. Nah, kalau sholat Jumat gimana misalkan? Sholat Jumat di akhir waktu. Ya. Ketika panjenengan dapat 1 rokaat, ternyata waktunya habis. Kira-kira panjenengan salam 2 rokaat atau 4 rokaat? 2 rokaat. Karena sudah dapat 1 rokaat sih. Karena dapat 1 rokaat. 1 rokaat ini kan yang wajib jamaah. Iya. Artinya panjenengan sholat Jumat, imamnya bacanya panjang surat Al-Baqarah, dapat 1 rokaat panjenengan muparokoh sah Jumat jenengan. Nah ini nanti di dalam fikih adalah istilahnya namanya sholat wala nawa, nawa wala shol. Nah jadi sholat tanpa niat, tetapi niat tidak sholat. Maksudnya gitu ya. Jadi belum selesai sholat Jumat, tapi ternyata waktunya habis, baru 1 rokaat habis, maka sholatnya jadi 4 rokaat. Jadi duhur. Ini sering disebut dengan sholat wala nawa, nawa wala sholat. Niatnya sholat Jumat, sholatnya sholat duhur. Sholatnya sholat duhur, niatnya sholat Jumat. Tetapi ini kan jarang ya, jarang terjadi sekali. Jarang sekali. Wa illam yuqi minha raq'atan fihi 'alal mu'tamadi. Ya meskipun ketika membaca atau memperpanjang bacaan tersebut sebagian sholat tidak jatuh di dalam waktu. Fa illam yabqa minal waqti ma yasauha au kanat jum'atan lam yajuz al-maddu. Kalau memang yang tersisa daripada waktu tersebut adalah waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan 1 paket sholat, atau ternyata sholat yang dilaksanakan adalah sholat Jumat. Jadi kalau sholat Jumat nggak boleh diperpanjang ya, harus sampai keluar waktu, ini nggak boleh. Maka tidak boleh memperpanjang bacaan, tetapi tadi ya harus al-iktisar. Wala yusannu al-iktisar ala arkanis sholati li idraki kulliha bil waqti. Dan tidak disunahkan meringkas rukun-rukun sholat hanya karena agar sholat tersebut semuanya jatuh di dalam waktu. Ini tidak disunahkan. Artinya apa? Tetap kita sholat dalam keadaan normal. Far'un. Ini lanjut atau? Nah ini 1 paket tanggungnya. Far'un, cabang pembahasan. Yundabu ta'jilu sholati walau isya'an. Disunnahkan menyegerakan sholat walau isya'an meskipun itu sholat isya. Di awali waktiha, pada awal waktunya. Jadi disunnahkan menyegerakan sholat di awal waktu meskipun sholat tersebut adalah sholat isya. Ya, karena ini ada khilaf. Kalau sholat isya itu bagusnya di awal waktu atau di akhir waktu. Ya, ulama di sini terbagi menjadi 2 pandangan. Ada yang mengatakan sholat isya itu ya bagusnya tetap di awal waktu. Ada yang mengatakan sholat isya itu bagusnya di akhir waktu, yaitu 1/3 malam. Ada yang mengatakan demikian biar disambung dengan sholat tahajud. Kalau diamalkan kedua-duanya ya bagus. Li khabari afdhalul a'mali as-sholatu li awwali waqtiha, karena ini didasarkan sebuah hadis yang mengatakan afdhalul a'mali as-sholatu li awwali waqtiha. Yang paling utamanya amal perbuatan adalah sholat di awal waktunya. Wa ta'khiruha an awwalihi li tayakkuni jama'atin asna'ahu
dan disunahkan mengakhirkan sholat dari awal waktu karena kita yakin ada jamaah di tengah waktu. Ini maksudnya kayak gini. Sholat di awal waktu tetapi sendirian dan sholat di tengah waktu tetapi jamaah. Mana yang jauh lebih utama? Maka disunahkan mengakhirkan sholat sendirian di awal waktu hanya untuk mencari atau dengan berkeyakinan akan ada jamaah di tengah waktu. Jadi antara sholat munfarid itu dengan sholat jamaah jauh lebih utama sholat jamaah daripada sholat munfarid, meskipun sholat munfarid tersebut di awal waktu. Karena hadisnya kan masyhur, sholatul jamaati abdullu min sholatil fadhi bi sab'in wa ishrina darajah wa fi riwayatin bi khamsin wa ishrina darajah. Ini jelas. Wa in paushat ta'khiru ma lam yadik waktu. Meskipun mengakhirkannya itu sangat ekstrim. Sangat ekstrim itu maksudnya duhur, tetapi nanti jamaahnya itu jam 2 lebih 40 menit. Nanti ada jamaah di jam 2. Ini yakin. Yakinnya dari mana? Lah ini teman-teman sudah lihat nanti jamaahnya di awal waktu. Ini. Atau sudah kebiasaan misalkan ini pak ini nanti jamaahnya sendiri di kloter akhir ini. Nah, sedangkan di awal ini tidak ada orang, hanya ada muadzin satu, mau qomat nggak ada imamnya. Lah ini tetap ya, bagusnya itu jamaah di akhir waktu. Intinya sholat jamaah jauh lebih utama daripada sholat sendiri. Ya. Berbeda kalau jamaah di awal waktu sama jamaah di akhir waktu. Maka akan jauh lebih utama jamaah di awal waktu meskipun makmumnya sedikit. Ya, di awal waktu cuma 2 orang, ya, imam sama tukang adzan misalkan. Di akhir waktu jamaahnya sampai 1000. Maka yang lebih banyak itu tetap jamaah di awal waktu meskipun sedikit akan lebih baik daripada jamaah di akhir waktu meskipun dalam jumlah yang banyak. Wal jama'atu, ini sama ya. Kemudian walidhanniha idza lam yamhush urban la li syakkin fiha mutlaqan. Dan karena don akan adanya jamaah, asal mengakhirkannya itu tidak ekstrim ya, tidak sampai kepada mepet waktu. Atau karena syak akan ada jamaah, maka ini tidak disunahkan secara mutlak. Syak itu panjenengan ragu, ana jamaah apa ora ya? Duh, Pak Eko langka, kayaknya nggak ada jamaah nih kalau nggak ada Pak Eko nih. Di akhir waktu juga nggak ada, Pak Idan nggak ada. Nah, kalau yang ragu semacam ini, maka diutamakan sholat di awal waktu. Wal jama'atul qalilatu awwala waqtin afdalu minal katsirati akhirahu. Maka jamaah yang sedikit di awal waktu jauh lebih utama daripada jamaah yang banyak tetapi di akhir waktu. Ini berarti keutamaannya itu berbeda dari segi waktu. Makanya tadi saya sampaikan di dalam khutbah saya, besaran pahala suatu ibadah itu kan dipengaruhi oleh 2 hal. Karena tempat dan juga karena waktu. Makanya baginda Nabi berkata, sholat di Masjidil Haram jauh lebih baik daripada sholat di Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi jauh lebih baik daripada sholat di Masjidil Aqsa. Sholat di Masjidil Aqsa itu jauh lebih baik daripada sholat di masjid-masjid biasa. Sholat di masjid-masjid biasa jauh lebih baik daripada sholat di rumah jenengan. Kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah baiknya di rumah. Kalau sholat sunnah di rumah nyaman. Ya, tetapi kalau tidak nyaman lebih baik di masjid. Atau yang kedua dipengaruhi oleh waktu. Makanya tadi di awal waktu jauh lebih baik daripada di tengah waktu. Di tengah waktu jauh lebih baik daripada di akhir waktu. 10 awal bulan Dzulhijjah jauh lebih utama daripada bulan-bulan yang lain. Sebagaimana di bulan Ramadan akan jauh lebih utama daripada bulan-bulan lain secara umum. Ya kan? Kan hadisnya ada kan, ma min ayyamin ala amalus sholihu fiha ahabbu ila Allah subhanahu wa ta'ala min hadal ayyam. Kata min hadhil ayyam, yakni al-ashral awaid. Ini kata Nabi, amal soleh itu tidaklah ada suatu hari kecuali amal soleh di situ jauh lebih dicintai Allah ya kecuali pada hari-hari ini. Maksudnya adalah 10 awal daripada bulan itu. Qalu walal jihadu ya Rasulullah. Sahabat bertanya, termasuk jihad ya Rasulullah? Kalah pahalanya sama keutamaan 10 bulan awal daripada bulan Dzulhijjah? Qal walal jihadu fi sabilillah. Nabi menjawab, ya demikian juga jihad di dalam Allah. Jadi ini dipengaruhi oleh waktu. Makanya
keutamaan ibadah itu bisa dipengaruhi oleh tempat, bisa dipengaruhi oleh waktu. Kemudian wa yuakhirul muhrimu salatal isya'i wujuban li ajli khawfi fawati hajjin bi fawti wuqufi bi arafata law shallaha mutamakkinan. Akan tetapi orang yang sedang ihram itu wajib mengakhirkan sholat isya karena takut tertinggalnya haji sebab tertinggalnya wukuf di padang Arafah. Ya, jadi kalau orang yang sedang ihram itu justru mengakhirkan sholat isya itu jauh lebih bagus. Ila nisfil lail itu jauh lebih bagus. Karena khawatir dia tidak wukuf di padang Arafah. Karena haji kan bisa batal kalau orang tersebut tidak mendapat rukun wukuf. Karena ini adalah bagian daripada rukun haji yang tidak bisa ditutup dengan dam. Makanya ini namanya arkan. Beda dengan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam haji. Ini kan statusnya bisa digantikan dengan dam atau denda. Ini enggak. Lianna qada'ahu sa'bun, karena mengkodoi haji itu susah. Haji ini ternyata tidak sah karena syarat dan rukunnya tidak paham. Maka mengkodonya kan susah, harus antri 40 tahun lagi. Wassalatu tu'akhiru li'annaha ashulu min masyaqqatihi. Salat itu boleh diakhirkan karena memang lebih mula atau lebih mudah daripada kesusahan-kesusahan yang ada di wukuf. Wala yusalliha salata syiddatil khawfi. Dilarang salat isya dengan tata cara salat syiddatul khawf. Wa yu'akhiru aidha wujuban man ra'a nahwa khariqin. Dan begitu pula wajib mengakhirkan salat bagi orang yang melihat orang ingin tenggelam. Jadi kita mau sholat, tetapi melihat ada orang minta pertolongan karena ingin tenggelam, maka kita wajib mengakhirkan sholat tersebut. Aw anfadahu law anfadahu kharajal waktu. Andai kata kita menolongnya, maka waktu akan habis dan kita tidak sholat. Maka ini hukumnya sunnah, bahkan wajib mengakhirkan. Jadi panjenengan mau sholat zuhur jamaah, ternyata ada tetangga panjenengan minta pertolongan, maka yang diutamakan adalah yang minta pertolongan terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Sisanya kita lanjutkan lagi besok. Monggo, barangkali ada yang ini materinya menarik, tapi udah kepanjangan banyak.